Assalamualaikum. Salam. Halo Bu Bidan. Iya. Silakan duduk. Iya. Sehat Bu Bidan? Alhamdulillah sehat. Aduh. Ini Bu Ada Bidan. yang bisa dibantu? Kita mau menanyakan soal persiapan kehamilan sehat, mau konsultasi. Iya, karena kebetulan di bulan Juli nanti kita mau mengadakan akad nikah. Iya. Gitu. Jadi Iya. mau mempersiapkan. Betul, selain menyiapkan beberapa keperluan mental dan lain, perlu menurut saya perlu banget ya, saya perlu nyiapin persiapan fisik ya. Iya. Iya. Itu bagus ya. Secara kita nanti kasih masukan, informasi yang pas buat calon pengantin, karena persiapan kehamilan yang sehat itu baiknya dimulai 3 bulan sebelum kehamilan itu terjadi. Jadi ini pas di waktu yang tepat banget nih, bagus ya. Iya. Saya tanya dulu identitasnya ya, Mbak. Namanya siapa Mbak? Anissa. Mbak Anissa, umur berapa? Umur 25 tahun. Nah, udah usia yang bagus nih ya, udah siap mental. Iya. Nah. benar. Calon suaminya siapa namanya? Farhan Bu, Mas Farhan, usianya berapa? 25. 25 tahun. Ya. Ini nanti akan kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Siap. Bentar, coba Mbak Anissa tensinya berapa? Mbak Anissa suka kurang tidur nggak? Iya, kadang tuh. Iya, ini akhir-akhir masih banyak kerjaan, jadi seperti itu terlalu malam. Tapi nggak ada keluhan pusing atau riwayat tensi tinggi Iya sebelumnya? aja. Darahnya bagus ya, 100/72. Terus nadinya ini 85 kali per menit. Coba nih Mas Farhan. Terus 120 ya, 80 nadinya juga bagus. Suhunya normal dua-duanya 36 derajat Celcius ya, bagus. Nah nanti saya jelaskan buat kesininya ya. Jadi persiapan kehamilan yang sehat itu, yang baik, kehamilan yang sehat dan baik itu membutuhkan persiapan ya. Jadi persiapannya itu ada beberapa persiapan. Yang pertama harus siap fisik, terus persiapan gizi, persiapan imunisasi calon pengantin nanti tetanus toksoid gitu ya. Terus kesehatan reproduksi, jadi dua-duanya harus sehat reproduksinya, dan kesehatan mental, persiapan mental, kesehatan mental harus mendukung semua. Dan yang penting finansial nih. Finansial itu kan ya kan Mas Farhan sama Mbak Nisa udah kerja, udah yakin lah, udah ada persiapannya. Tapi di sini kita perlu juga jaminan kesehatan. Nah, kalau udah terjamin kesehatan ya, misalnya ikut BPJS itu udah agak tenang. Kalau Mas Farhan udah punya BPJS? Alhamdulillah sudah. Nah Mbak Nisa juga? Belum. Nah nanti bikin kakak baru gabung setelah nikah, diurus punya BPJS ya, gitu ya. Terus kesiapan kultural. Apa itu? Kultural itu budaya. Budaya yang mendukung, biasanya kalau kayak adat nih, Benar-benar. kayak Mas Farhan orang Jawa, Mbak Nisa Jawa. Jawa satu adat itu lah enak, nggak ada perbedaan yang mendasar banget sebenarnya. Itu semuanya udah mendukung ke arah situ ya. Nah untuk masuk ke persiapan fisik, tadi Mbak Nisa berat badannya
45,7. Nah, 45,7 nih, tinggi badannya 157 ya, 0,7. Indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi Mbak Nisa kalau hitungan dari itu IMT-nya 18,5. Nah, IMT yang normal sendiri 18 sampai 24,8. Jadi Mbak Nisa di sini masuk normal ya. Untuk memperjelas IMT bisa lewat ini juga nih. Lewat kalender. Kalender kalkulator indeks massa tubuh. Jadi tinggi badan Mbak Nisa 157. Berat badannya 45,7. Kita buletin di sini 46 ya. Nah, jadi 18,5 ya, sama tuh hasilnya. Ini udah normal. Terus tinggi lingkar lengan atasnya ya, kita hitung dulu. Lingkar lengan atas ini untuk mengetahui kekurangan energi kronis yang bisa. Kenapa dari sini? Karena di sini gizinya kelihatan nanti. Jadi yang kelihatan kecil tuh gizinya kurang ya. Makanya harus banyak makan nanti ya. Tuh Mbak Nisa di sini 23,5. Ngepres normal ya. Baiknya kan di atas 23. Ini Mbak Nisa 23,5 lilanya. Jadi harus banyak makan. Gitu. Itu aja yang perlu diperbaikin ya kalau dari fisik. Terus kan untuk menambah lingkar lengan ini biar nggak kekurangan energi kronis buat persiapan persalinan nanti kehamilan, harus banyak makan, gizi seimbang. Terus menu makan makanan yang beragam, apa aja, yang penting ada kalori, ada protein, mineral, zat besi, asam folat gitu. Nah, baiknya kalau menurut ahli itu dokter SPOG, dari sekarang itu harus sudah konsumsi asam folat. Nah itu sebenarnya mau aku tanyain tentang, kan aku pernah dengar ya kalau sebelum nikah itu harus nabung asam folat. Ya, betul. Nah itu kan ada susunya juga ya buat persiapan. Nah itu ya. Selain susu itu kita harus apa sih Bu? Selain susu kan ada juga di makanan. Sebenarnya makanan yang mengandung asam folat atau zat besi, kalium gitu itu banyak gitu. Terus benar itu menabung buat asam folat itu kalau mau bagus, karena di Indonesia sendiri banyak banget kasus ibu hamil dengan anemia karena mereka tidak ada persiapan buat kehamilan itu sendiri ya. Jadi asumsi makanan yang masuk juga kurang, karena banyak kan mau pengantin ntar saya diet. Nah dietnya itu yang nggak seimbang, diet yang nggak sehat, jadi malah merugikan daya tahan tubuhnya sendiri sama cadangan yang buat persiapan kehamilan itu belum ada. Nah selain dari susu itu benar Mbak Nisa, ada juga susu yang buat masa pembentukan sebelum kehamilan ya, karena dia tinggi asam folat dan zat besi. Nah kalau untuk mengkonsumsi susu asam folat itu biasanya berapa lama sebelum itu? Sebelum pernikahan? Iya baiknya 3 bulan. 3 bulan. Boleh susu, boleh ada tablet asam folatnya itu sendiri 400 mikrogram sehari 1 kali, selama sehari 1 kali boleh. Terus kalau zat besinya misalnya seminggu 2 kali kayak tablet tambah darah itu boleh. Gabungan itu asam folat sama zat besi itu bagus banget, jadi biar benar-benar siap nih asam folatnya terbentuk ada dan bisa mencegah cacat janin nantinya gitu. Itu jadi bagus banget, bisa dikonsumsi. Mbak Nisa mau konsumsi susu misalnya dari sekarang
sehari 1 kali boleh. Misalnya susu udah bosen, saya mau tablet asam folat, Iya. bisa ya ada, bisa gitu. Kalau misalnya kita udah konsumsi susu satu-satu aja gitu ya, nggak boleh berbarengan. Boleh, Boleh. tapi jarakin. Misalnya pagi susu, asam folatnya siang atau sore boleh. gitu. Jadi janin yang baik itu bukan pas janin udah ada di rahim ya, tapi Dari pembentukan sebelum kehamilan gitu. Iya. Nah, kalau sebelum pembentukannya kita udah persiapan bagus, jadi kan misalnya asam folat yang zat besinya terpenuhi, HB kan akan bagus. Betul. Iya. HB sendiri itu kan bisa mengalirkan darah lancar, oksigen ke otak juga suplainya bagus. Nah, persiapan kehamilannya juga nanti bagus gitu. Nah, setelah hamil kan itu beda lagi periodenya. Itu ada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di situ juga harus dijaga, kontrol rutin, vitamin rutin gitu. Itu jadi Mbak Nisa ya. Untuk anemia udah ngerti ya Mbak Nisa. Nah, anemia sendiri kan HB itu nggak boleh kurang dari 12 gram. Rata-rata di kita orang Indonesia banyak banget HB yang mau lahiran aja 10, 11 itu kan kemungkinan bisa perdarahan, bisa patus lama, nggak lahir-lahir loh bayinya macet gitu. Pengaruhnya bisa ke situ. Jadi benar-benar bagus banget persiapan kehamilan ini, gizi dan asam folat sama tablet tambah darah itu ya. Nah, terus dari gizi itu kita masuk ke imunisasi. Nih Mbak Nisa udah ada bayangan belum tentang imunisasi atau sudah dapet info belum? Imunisasi Pernah dapet info sebelum nikah ada imunisasi, cuman belum tahu pasti imunisasi yang kayak gimana. ya. Imunisasinya ini imunisasi tetanus toksoid. Nah, tetanus toksoid itu untuk mencegah tetanus buat Mbak Nisa sendiri dan calon bayi yang dikandung nanti. Gitu. Jadi vaksin ini harus 5 kali, yang terbaru itu sebenarnya nggak baru juga ya, udah agak lama. Tadi awal-awal baru banget dulu 2 kali. Setelah kesini 5 kali. Jarak pemberiannya misalnya Mbak Nisa nih 1 bulan ini, setelah ini mau vaksinasi tete, saya suntikin. Yang kedua nanti bulan depan. Nanti saya kasih jadwal. Nah, untuk yang ketiga, dari yang pertama ke kedua kan 1 bulan. Dari yang kedua ke yang ketiga 6 bulan. Jauh. Nanti misalnya setelah kehamilan kan usia 6 bulan, langsung suntik itu yang ketiga. Jadi saya lagi hamil, takutnya mengganggu. Nggak apa-apa kan, itu udah terbentuk ya, udah agak gede juga, aman jadinya. Terus dari keempat ke kelima itu 1 tahun. Jadi makin lama makin Ketiga ke keempat 1 tahun, keempat ke kelima 1 tahun. Jadi katanya kalau 5 kali itu kekebalan di dalam tubuhnya Mbak Nisa bisa lebih dari 25 tahun. Jadi tidak kena tetanus 25 tahun ke atas gitu. Jadi saya anjurkan ikutin jadwal ini, 5 kali vaksin, 5 kali imunisasi tetanus toksoid. Kalau mau hamil lagi anak kedua, jadi nggak bisa vaksin lagi, nggak usah disuntik tetanus toksoid lagi. Anak ketiga gitu juga, karena ini udah sampai 25 tahun lebih masa kekebalannya ya. Nah, masuk ke persiapan selanjutnya yaitu kesehatan organ reproduksi. Nah, saya tanya-tanya nih di organ reproduksi ini, apa sih yang bisa mendukung ke sini? Mas Farhan ngerokok enggak? Nah, enggak ya, alhamdulillah. Enggak ada masalah di organ reproduksi ya. Kayak suka anyang-anyangan. Lain kalau ini mungkin kalau naik motor terlalu lama suka semutan, itu normal. Normal ya? Itu mah ya. Nah, untuk menjaga kesehatan reproduksi di sini kan harus ada olah fisik ya. Betul. Olahraga. Bisa sekolah olahraga enggak? jarang. Olahraga dibiasakan. Enggak sempet nih misalnya, kan ada hari liburnya. Mbak Nisa liburnya hari apa? Sempetin misalnya di jam istirahat. Setengah jam lari atau jalan sehat lah, jalan naik turun tangga itu masih bisa, tapi dirutinin. Minimal setengah jam itu baru dinamakan olahraga. Mas Farhan juga misalnya bisa sepedahan gitu. Nah, itu buat memperlancar
saluran pembuluh darah ke alat reproduksi gitu. Nah buat Mbak Nisa nih, saya lebih tanya banyak di sini. Kesehatan reproduksi itu menyangkut haid. Haid Mbak Nisa normal nggak tiap bulan? Normal. Banyak, warnanya merah segar. Iya. Terus ada nyeri haid enggak? Ada. Nah, berarti udah bagus ya. Keputihan juga nggak ada? Nggak ada. Ya. Nah untuk menjaga kesehatan reproduksi tadi ya, selain dari makanan, olahraga juga. Kan rokok udah enggak ya, udah nggak bisa nggak harus dihindari gitu. Terus makan makanan yang sehat, jangan yang junk food, tidak ada yang gizinya. cepet instan gitu-gitu. Ya pokoknya harus makanan sehat. Nah di sini kesiapan kesehatan mental ibu nih, calon ibu Mbak Nisa ya. Apa sih yang harus dipersiapkan buat kesehatan mental ini? Jadi harus bisa memanajemen lah, kalau nggak ini banget mah, kalau nggak mengatur Iya. emosional gitu kan. Terus sosialisasi Mbak Nisa gimana, sikap Mbak Nisa gimana, nah itu jadi bisa kita persiapkan karena punya bayi nanti. Hamil itu pengaruhnya ke hormon ya, Iya. hormon itu bisa efek ke psikologi. Hormon progesteron meningkat, kehamilannya ada, nanti uring-uringannya iya. Nah si suami juga harus siap mental di sini. Jadi menghadapin istrinya yang sensitif gimana, dua-duanya harus imbang gitu ya. Jadi cuma bukan kesehatan mentalnya aja, tapi kesiapan mental yang harus dipersiapkan di sini gitu ya. Dan fisik mental juga. Terus sosialisasi juga nih, misalnya nanti Mas Farhan ke keluarganya Mbak Nisa, sosialisasinya harus terjalin baik, komunikasinya juga harus terjalin baik, biar tidak ada Iya, stres. efek gampang tersinggung gitu ya. Nah Mbak Nisa juga harus masuk ke keluarganya Mas Farhan, begitu juga sama ya. Jadi kita harus lebih tolerannya di sini diterapkan. Jadi faktor psikologis ngaruh ya Bu? Banget ya. Sikap juga kita gimana, menurut kita sikap ini udah baik nih, tapi belum tentu menurut mertua Mbak Nisa misalnya gitu. Mas Farhan juga. Jadi harus lebih terbuka lagi, gimana sih saya cara menghadapin keluarga pasangan, bisa masuk, bisa saling menerima, itu penting banget ya. Nah, terus lanjut ke pemeriksaan darah. Ini penting ya, pemeriksaan darah itu meliputi HB yang tadi ya. Kalau HB-nya rendah bisa jadi anemia, itu bisa dideteksi sedini mungkin, jadi bisa diantisipasi sebelum persiapan kehamilan itu sendiri nantinya. Terus golongan darah. Nah, golongan darah di sini Mbak Nisa udah tahu golongan darahnya belum? Belum. Mas Farhan? Belum. Nah, nanti mungkin bisa saya kasih buat surat rujukan ke laboratorium biar bisa kedeteksinya golongan darahnya apa nih masing-masing pasangan. Terus resus yang paling penting dari golongan darah itu kan ada resus. Rata-rata sih orang kita Asia dan Indonesia resusnya positif gitu. Jadi jangan sampai suami positif, ada yang Mbak Nisa negatif, kan pengaruh ke kehamilan, nanti anaknya bisa beda resus dengan ibu, itu beresiko. Beresikonya tidak terbentuknya buat pembentukan eritrosit. Eritrosit itu kan buat pembentukan sel darah merah ya. Nah si bayinya sendiri bisa jadi hancur terus si eritrositnya itu. Nah di situ kan penting banget ya golongan darah sama resus. Walaupun angka kejadiannya emang jarang banget, tapi ada. Nah saya juga udah pernah nemuin di sini tuh ada 2 orang yang kasus begitu pun lahirnya tuh harus diciptokan. Jadi balik lagi ke jaminan itu perlu di sini ya, jaminan kesehatan. Nah dia buat mengantisipasi ini. Jadi masalah sedini mungkin itu udah terdeteksi kalau ada apa-apa. Kalau misalnya resus bayi sama ibu beda, yang merugikan ke si bayinya. Karena dari plasenta nggak bisa langsung ke ibu karena gagal terus tuh kan.
Jadi si bayi itu yang lahir keluar itu jandis namanya, itu dia agak kuning karena si eritrositnya hancur terus, mau terbentuk nggak jadi, mau terbentuk nggak jadi karena beda resus itu, otot-otot lemah. Jadi amit-amit jangan sampai begitu. Ini persiapan dari sekarang, semuanya kita siapin bagus, obat bagus, makanan yang bagus biar tidak ada ini. Tapi ini buat pemeriksaan ini juga kita antisipasi. Kalau bagus semua kan jadi tenang, gitu ya. Untuk resus sendiri itu udah bawa Ada sekalian dari golongan darah di laboratorium. Biasanya golongan darah apa, resusnya apa tuh udah ada hasilnya gitu Mbak. Ya, jadi perlu banget nanti. Ini buat persiapan kehamilan, golongan darahnya sendiri belum tahu apa ya, bingung. Ntar kalau misalnya terjadi amit-amit tapi jangan sampai persalinan, macet, perdarahan, harus transfusi, itu kan harus tahu dulu jenis golongan darah. Tuh ya, antisipasi ini penting semua, emang yang harus dipersiapkan ini. Terus pemeriksaan lain di dalam darah jika diperlukan, atau pemeriksaan laboratorium lain ya, misalnya ada infeksi penyakit seksual, menular seksual, itu kedeteksi. Tapi ini kalau ada riwayat jelek, kalau kayak Mbak Nisa sama Mas Farhan mah anak soleh-soleh ya, nggak mungkin lah ke situ ya. Nah, perlu juga dicek nanti adanya kelainan darah, misalnya dari keluarga ada riwayat kelainan darah, nggak thalassemia yang suka transfusi gitu. Mas Farhan juga nggak ada kan ya. Hemofili, ada kelainan pembukaan darah. Jadi kalau perdarahan luka sedikit ngocor terus. Enggak kan? Manfaatnya juga. Ya berarti lebih itu bagus. Ini cuma antisipasi aja. Ini kan jika diperlukan. Kalau nggak ada riwayat itu nggak usah. Terus HbSAg penting kalau sekarang, karena banyak yang terpapar. Tahu-tahu kayak pasien saya kemarin diperiksa mau lahiran, HbSAg-nya positif. Kebetulan dia ke BPJS terus diperiksa, terus dia konsul, ya udah harus lahiran di rumah sakit. Kalau boleh tahu HbSAg itu apa ini? Untuk mendeteksi apakah ada penyakit hepatitis B, itu radang hati. Gitu ya. Terus pemeriksaan lain jika diperlukan, TOS itu pernah dengar nggak Mbak Nisa? Toksor, rubella, sitomegalivirus. Ya, nah itu biasanya yang katanya suka kontak langsung dengan hewan peliharaan. Nah itu beresiko kita terpapar. Tapi kalau dicek semua nih darahnya, cuma biayanya agak lumayan kalau mau semua. Cuma yang penting aja nih kayak HB golongan darah itu. Kalau ini misalnya jika perlu. Nah tokso rubella ini kan kenapa harus diperiksa juga? Biar tidak terjadi. Misalnya kalau kedeteksi nih, kan itu harus diobatin dulu. Saya konsulkan betul dokter kandungan. Nanti kalau hamil itu toksonya harus bebas dulu, harus negatif dulu. Kalau masih ada bisa kemungkinan keguguran. Keguguran berulang, bagi prematur bisa cacatan, amit-amit jangan sampai gitu ya. Itu kalau jika diperlukan yang ini ya. Nah untuk deteksi dini komplikasinya yang tadi, ini dari pemeriksaan ini, resusnya, terus HB. Kalau misalnya HB-nya rendah, kan anemia, jadi pengobatannya harus seperti apa gitu ya, dari cek darah sendiri tadi ya. Terus Mbak Nisa kan headnya bagus, nggak ada masalah. Kalau misalnya sering sakit di waktu head, nah itu ada lagi, jadi harus pemeriksaan kemungkinannya ke arah kandungan. Itu sebelum kehamilan dipersiapkan lagi deteksinya seperti apa buat ngobatin itu. Tapi alhamdulillah Mbak Nisa kan ini bagus semua gitu ya. Itu yang perlu dipersiapkan. Nah ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Nisa, Mas Farhan, apa udah jelas semuanya? Kurang lebih seperti itu, memang sudah jelas Ibu. Pada intinya yang disiapin nggak sedikit ya, banyak kan dari sisi psikis dan finansial, mental, psikologi memang luar biasa. Ini penting banget. Terima kasih banyak Bu Bidan. Ya, terus jangan lupa bimbingan. Yang belum dikerjakan harus dikerjakan. Mbak Nisa, kecukupan asam folatnya
harus. PR. Nah, olahraganya juga harus. Nah, lilanya kan Mbak Nisa ada sedikit nih karena ngepres banget di 23,5 ya. Itu harus ditambah. Nanti mudah-mudahan bulan depan atau setelah menikah biasanya naik. Mungkin itu nanti saya lakukan vaksin Siap. imunisasi tetanus toksik yang pertama ini ya. Iya. Jadwal selanjutnya tinggal ikutin. Baik, Bu Bidan. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin.